Natasha, warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja, meninggal dunia. Terkumpullah dana 200 juta untuk pemulangan jenazah. Namun uangnya dibawa kabur oleh pacarnya untuk main judi slot. Yang buka donasi itu siapa awalnya? Messi, temennya. Karena setahu Messi, Jovan ini suaminya Natasha. Karena sudah punya anak. Dari perusahaannya 100 juta lebih dan dari teman-temannya yang ada di Manado transfer 1.500.000. Itu ada buktinya transfer ke Jovan. Leher Natasha ini ada bekas merah, tangan posisi masih kayak gini. Meninggalnya kenapa nggak tahu? Tidak tahu. Saat saya melihat jenazah seperti itu, saya tadi udah nangis, marah, kayak terpancing emosi. Tuhan, aku 170 juta aja aku belum dapat. Tuh untuk pemulangan jenazah Natasha itu mental saya didonin terus. Yeah. Jadi pertama dari keluarga Jovan, tantenya itu buat status yang aneh-aneh, menggiring opini bahwa yang salah itu Natasha. Dan dia juga memfitnah KBRI. Natasha atau Acha, seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja, meninggal dunia. Terkumpullah dana 200 juta untuk pemulangan jenazah ke Manado ya, betul, Indonesia. Namun uangnya kabarnya dibawa kabur oleh pacarnya untuk main judi slot. Judi slot. Sampai sekarang jenazah masih terkatung-katung, berarti di sana dia tidak bisa dipulangkan. Dan ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI, Komisi 9 yang membawahi kesehatan, ketenagakerjaan, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BKKBN, dan Badan Gizi Nasional dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional di Lembaga Bantuan Uya. Miss Yuni, ini sahabat saya nih, Miss Yuni, ini kita udah bertahun-tahun berteman. Kita sama-sama, concern kita adalah untuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia, yang bermasalah apapun itu, kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lakukan apapun dari sebelum saya jadi DPR ya, Miss ya? Betul. Jauh dari sebelum saya jadi DPR, sampai sekarang saya jadi DPR, ditempatinnya kok bisa di Komisi 9. Jodoh. Pas, ya kan? Jodoh. Jadi kalau enggak saya mengadu kemana ini? Kemana? Kemana? Ini Miss, Natasha ini meninggalnya kenapa, Miss? Mas Uya, sejujurnya saya tidak tahu Natasha ini ya, karena kemarin setelah Rizal Sampurna, saya pulang dari Banyuwangi. Ya, udah pulang ya jenazah Rizal Sampurna. Iya, syukur alhamdulillah sudah pulang, dan tanggal 12 itu tiba-tiba saya live. Padahal saya capek banget dari Banyuwangi live. Ada telepon masuk dari Mercy. Mercy ini mobil. Oh iya, bukan ya? Cewek cantik. Cewek cantik dari Manado. Profilnya cantik sekali, penasaran aku buka, aku angkat. Ternyata dia adalah teman Natasha. Sementara kalau seorang teman saja saya nggak mau. Kalau bukan keluarga inti. Jadi setelah itu saya tidak menerima pengaduan itu karena bukan keluarga inti. Dan papanya telepon saya. Papa almarhum Natasha. Tapi bahasanya saya nggak paham. Dan bapaknya juga nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke Messi. Bilang apa dia? Dia mengatakan bahwa anaknya ada di Kamboja, sudah ada uang donasi. Udah meninggal. Meninggal, sudah meninggal di Kamboja, ada uang donasi 200 juta dibawa kabur oleh pacarnya. Siapa pacar ini? Jovan. Jovan namanya? Betul, ini ada fotonya. Jovan ini pacarnya si Natasha? Betul. Sama-sama dikerja di Kamboja? Betul. Dan setelah itu, karena saya tidak jelas dan tidak paham dengan bahasa bapaknya, papanya, saya cari Mercy lagi. Tapi yakin dibawa kabur? Uang udah ke Jovan kan? Semua buktinya ada. Ditransfer dari mana ke mana nih? Dari perusahaannya 100 juta lebih dan dari teman-temannya yang ada di Manado itu transfer 1.500.000. Itu ada buktinya semua. Transfernya ke Jovan? Transfer ke Jovan. Oh, yang buka donasi itu siapa awalnya? Awalnya Messi, temannya. Messi, tapi emang karena setahu Messi, Jovan ini suaminya Natasha. Oh, dipikir suaminya, makanya ditransferlah ke rekening Jovan. Karena sudah punya anak. Dan dari perusahaan itu pun ditransfer ke Jovan. Dan ini ada surat kuasanya Mas Uya, mengatakan bahwa Jovan ini adalah suaminya. Terus kenapa tiba-tiba menghilang atau itu gimana dia? Di tanggal 12 tersebut akhirnya ceritalah mereka bagaimana kejadian seperti apa, dan saya dikirimin fotonya. Dan leher si Natasha ini ada bekas merah, tangan posisi masih kayak gini Mas Uya. Tangannya dia. Jenazah posisi kayak gini. Meninggalnya kenapa nggak tahu, Miss? Tidak tahu. Otopsi sana atau mungkin dia? Saya tadi nembusin ke KBRI mengatakan bahwa sakit. Jadi posisi tangan kayak gini dan mata ke atas sedikit, mulut terbuka. Jadi saat saya melihat jenazah seperti itu, padahal saya sudah mengatakan saya terakhir menangani Rizal.
Dan saya nggak akan nangani Kamboja lagi kan. Kamboja kita berapa kali kan? Iya, kita nggak nanganin lagi, tapi kita nanganin terus akhirnya karena kita juga nggak tegaan ya kan. Karena kita kepedulian Mas Uya. Kembali lagi kita peduli dengan sesama manusia. Manusia memanusiakan manusia. Iyalah, udahlah. Sekarang kita terlepas dari kita kan dari dulu kan tujuannya adalah emang kita membantu orang yang sakit, yang jenazah atau segala macam. Cuman kan proyeksi kita kan awalnya kan dari kepedulian saja. Iya, dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan sebagainya. Kan. Kamboja kan kita juga pengen memberikan edukasi bahwa janganlah orang berangkat kerja ke Kamboja lah. Karena apapun alasannya bukan negara penempatan. Iya, tapi akhirnya kok masalah-masalah yang paling banyak terjadi justru sekarang bukan dari negara-negara biasa kita bantu ya. Betul, malah negara-negara yang sebenarnya di luar prediksi. Oke, lanjut Miss. Dan ini sebenarnya saya sudah tidak ingin membantu lagi Mas Uya, karena saya lihat jenazah itu kayak saya langsung ada koneksi nih. Kayak capek, saya tuh langsung capek di aura saya tuh capek, marah, kecewa dan ada yang sesuatu yang ingin disampaikan. Dan di hari tanggal 12 itu karena gini Mas Uya, kalau masuk ke tangan saya itu nanti jadinya viral. Iya. Jadi saya memberikan waktu pada keluarganya, semoga pemerintah daerah, khususnya yang ada di Manado, Sulawesi Utara, itu bertindak sebelum saya membuka open donasi. Karena sekali lagi saya tidak pernah melangkahi pemerintah, Mas Uya. Iya. Saya sangat menghormati pemerintah. Setelah tanggal 12, tidak ada aba-aba dari manapun, dan akhirnya mereka kan bilang, Miss Yuni, sebelum kita lapor ke Miss Yuni, kita sudah lapor duluan. Jadi jenazah ini sudah 1 bulan lebih ya Mas Uya. Jadi meninggal tanggal 10. Apa bulan? April. Dan nembusin saya tanggal 12 April. Iya. Tetapi saya masih tetap percaya bahwa pemerintahan yang ada di Manado ini akan bergerak. Pemerintah daerah ya? Pemerintah daerah. Pengalaman kita kan yang kemarin kita mulangin dari Jawa Tengah, dari Banyuwangi juga, Rizal. Akhirnya kan turun tangan kan? Banyuwangi kan pemerintah daerah turun tangan. Akhirnya Pemkap itu. Dana donasi, dana dari kita-kita yang sudah dikumpulkan terhenti masih tersimpan di situ, ya. Masih tersimpan. Tapi yang kita pulangin kemarin kan yang akhirnya kita dengan dana kita sendiri apa aja Miss ya? Dari Banyuwangi juga. Banyuwangi. Eka yang Mas Uya menyumbang 23 juta. Andi secara uang pribadi. Dari mana tuh? Jawa Tengah. Terus yang dari Oki juga Jawa Tengah. Betul, itu Jawa kita Tengah. Kita dengan dana pribadi ya. Jawa Tengah 3 Mas Uya. Iya. Jadi Jawa Tengah, Taiwan itu ada dua Taiwan, satu yang dari Amerika itu Mas. Ini yang 2 bulan terakhir ini ya. Betul. Oke, terus akhirnya ini tidak ada jawaban dari pemerintah daerah Sulawesi Utara berarti ya? Betul. Sulawesi Utara kan? Betul. Oke, akhirnya Miss Yuni membuka lagi. Betul. Jadi saya mulai dari tanggal 16 saya buat kayak pamflet aja, ini jenazah mau dipulangkan enggak, pasukan semut siaga 1 seperti itu, kayak siap-siap deh kayaknya kita harus bergerak. Tetapi saya baru membuat gerakan itu tanggal 17 Mas Uya. 17 Mei ini. Ya. Jadi tanggal 17 Mei ini saya secara langsung mengatakan bahwa saya open donasi untuk pemulangan jenazah Natasha atau Aca yang berasal dari Manado. Dan dari situ respon dari masyarakat Manado sangat bagus sekali ya Mas Uya dan sangat membanggakan sekali karena di awal-awal mereka sudah nggak percaya lagi karena uang donasi itu udah keburu malah yang mereka udah percaya dibawa kabur. Betul. Jadi udah nggak ada kepercayaan, akhirnya mereka susah kan cari uang donasi lagi Mas Uya. Berapa uang yang dibutuhkan untuk pemulangan Aca ini? Artinya kan untuk biaya lokal di sana, biaya lain-lain kan. Biaya yang diberikan ke saya itu 9.800 US dollar. Jadi artinya hampir 170 juta ya? 170 juta. Dan itu perkiraan ya Mas Uya. Kan Mas Uya tahu nih, setiap kali jenazah itu lokal cost-nya kan semakin hari semakin nambah. Iya, biaya rumah sakit, tempat penyimpanan jenazah dan lain sebagainya kan. Hanya tempat penyimpanan jenazah 50 US dollar. Iya. Dan per hari ya? Per hari. Iya. Kan semakin hari 1 bulan kan sudah berapa? Iya. 10 hari aja 500. Kalau mencapai 2 bulan berapa ribu kita harus bayar US dollarnya. Iya. Dan kebetulan sebelum saya ke sini Mas Uya saya juga telepon KBRI yang bertugas di KBRI dan saya menanyakan karena saya harus ada jawaban nih. Perkiraan ternyata dananya membekak menjadi 12.000 US dollar. Karena ada biaya kos rumah sakit yang lokal cost tadinya dan nggak kuat dong saya kalau sampai segitu banyak dan itu memang menjadi tanggung jawab keluarga. Keluarga Natasha ini termasuk golongan keluarga ekonominya gimana? Iya, menengah ke bawah dong Mas Uya. Menengah ke bawah. Betul. Setelah saya lihat seperti itu dan saya telepon KBRI dan menyatakan 12.000, kaget dong saya. Waduh, ini 9.000 aja kita melet-melet, apalagi 12.000. Dan
Saya tadi nyampe di sini Mas Uya. Jadi saya nyampe di lobi itu, saya telepon Menteri Luar Negeri bagian perlindungan Pak Yuda. Direktur PWNI Pak Yuda Nugraha. Betul. Saya minta. Nggak rugi kan saya kenalin? Nggak rugi banget. Satu meja lagi. Iya. Dan berterima kasih sekali ya karena akhirnya Mas Uya lokal cost-nya ditanggung oleh mereka. Oke, pemerintah, Kementerian Luar Negeri ya. Betul. Jadi pemerintah salut buat Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Pak, karena saya tadi udah nangis, marah, kayak terpancing emosi. Tuhan, aku 170 juta aja, aku belum dapat. Artinya lokal cost untuk biaya freezer penyimpan jenazah ditanggung sama pemerintah ya? Betul. Sama Kemenlu ya? Betul. Okay. Dan langsung ditembusin ke KBRI langsung Mas Uya. Karena KBRI kan tidak punya hak mengatakan bahwa lokal cost ditanggung oleh KBRI sebelum ada perintah dari pusat. Iya, ya KBRI kan di bawahnya Kemlu semua. Betul. Oke, dan artinya sekarang biaya yang dibutuhkan tinggal sekitar 170 juta itu. Betul. Oke, dan sekarang total donasi sudah berapa? Sekarang total donasi saat saya berbicara dengan Pak Yuda ada 104, tapi saat saya duduk di sini sudah ada 106 juta. Tetapi itu yang 21 juta itu uang sisa punyanya Rizal. Kita mau pulangin Rizal. Betul. Mau dipulangin sama PMK, pemerintah Kabupaten ya, Banyuwangi. Ya. Tetapi akhirnya ditanggung oleh perusahaannya. Betul. Oke, jadi sekarang total ada berapa? 106? 106 ini bisa dilihat karena saya open ya Mas Uya. Iya. Jadi ini bisa dilihat. Oke, sekarang gini aja, Miss Yuni, sebetulnya saya bukan saya open donasi ya, karena saya nggak boleh open donasi. Miss Yuni sedang open donasi di rekening berapa? Jadi buat kalian yang Mas Yuni aja ngomong deh. Iya. Karena gini teman-teman, hari ini Mas Uya, saya tuh ada di BNI sama di Dana Mas Uya. Dana saya dibobol orang 2 kali. Iya. Tapi bisa terselamatkan uang 14 juta itu karena seolah-olah saya itu untuk pemulangan jenazah Natasha itu mental saya didonin terus Mas. Jadi pertama dari keluarga Jovan. Tantenya itu buat status yang aneh-aneh. Ya seolah-olah menggiring opini bahwa yang salah itu Natasha. Lo gimana sih? Kan uangnya dibawa lari sama... Dan dia juga memfitnah KBRI Mas Uya. Dan dia mengatakan bahwa uang itu sudah diterima oleh KBRI. Bahkan saya membuat status, paham kan KBRI gitu. Saya bilang oknum KBRI nih. Nah sekarang gini aja, Jovan ya? Jovan kalau emang lu nggak ngerasa salah, lo nongol dong. Lo kasih tahu buktinya kalau emang uang itu udah kasih ke KBRI. Kalau emang lo kasih bukti itu, ya berarti kita akan cari oknumnya. Tapi kalau lo ngilang, nih ngilang apa enggak nih? Ngilang. Kalau lo ngilang, artinya kan kita jadi, ya taunya ya lo bawa lari, bener kan? Ini tantenya sekarang Mas Uya yang mengatakan bahwa itu uangnya itu sudah serahkan KBRI. Ya kasih buktinya dong. Coba si tantenya si Jovan ini juga, bolehlah kita membela keluarga kita, tapi bela yang benar. Kalau emang ngerasa emang ponakan lo udah kasih uang ke KBRI, kasih buktinya. Muncul si Jovannya, jangan ngilang, benar nggak sih? Betul. Dan papanya sudah hadir di saya sih. Papanya telepon saya dan meminta maaf. Tapi bukan sesimpel itu gitu loh Mas Uya. Dan jadi, dia harus tetap mempertanggungjawabkan uang itu. Betul. Jadi bukan masalah memaafkan. Saya sudah memaafkan karena saya tidak ada hubungannya. Tetapi jenazah ini harus ada solusinya. Bahkan ada yang ngasih saya solusi membawa pengacara dibawa ke Kamboja sana untuk menangkap Jovan. Emang hukum kita bisa pengacara Indonesia ngapain lo ke Kamboja? Orang sistem hukumnya udah beda. Kalau nanganin di sini masih masuk akal gitu kan. Daripada saya buat biaya pengacara kirim ke Kamboja nih Mas Uya. Kenapa saya nggak kirim uang itu buat pemulangan jenazah saja? Kayak dulu kan saya ngirim Bang Martin Simanjuntak dulu waktu kasus ada PMI di Hong Kong, di Taiwan yang ditipu sama si Faruk itu yang kita tangkap sudah ditangkap sama kepolisian Jawa Timur. Saya kirim Martin Simanjuntak ke sana untuk mendampingi para korban di sana, tapi kan proses hukumnya di Indonesia. Betul. Bukan proses hukum di Hong Kong. Ngapain proses hukum di Hong Kong kirim pengacara dari sini? Makanya kan kecuali aneh. Ini pengacara internasional ya kan? Makanya kan aneh. Kalau butuh bantuan pendampingan hukum Mas Uya. Oke, sekarang berarti biayanya kurang 70. Kurang lebih 70. Oke, jadi teman-teman ini ada nomor rekening saya dan kalian bisa lihat ini ada 106 juta dan 21 itu punyanya Rizal dan saya klopkan semuanya buat Natasha. Jadi buat teman-teman yang ingin mendonasikan ini nomor rekening saya supaya pemulangan jenazah almarhum Natasha segera bisa dipulangkan karena jika tidak dipulangkan biaya lokal cost-nya semakin hari semakin banyak dan saya cuman punya target 1 minggu Mas Uya dari nanti hari ini. Kabarin saya kurangnya berapa saya yang seperti biasa saya yang tambahin. Yang nambahin yang nutup. Saya yang bayarin ya. Oke, siap. Oke, dan intinya adalah Miss Yuni ini sahabat saya dari dulu dan bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan.
Kalau enggak saya juga nggak mungkin transfer uang saya pribadi untuk bantu-bantu Miss Uni. Dan bukan cuma sekali loh, bukan cuma sekali, berkali-kali ya. Bertahun-tahun yang lalu ya. Iya. Jadi rekeningnya Mas Uya itu udah terdaftar Uya Kuya. Jadi langsung sudah. Kalau PPATK yang lihat nih transfer ke Uni terus ngapain nih? Ngapain? Bisa dilihat, tapi kan ada resipnya jenazah Mas Uya. Iya. Dan jangan khawatir. Cuci uang lagi kan. Tapi jangan khawatir, karena kenapa? Yang transfernya itu saya nyuruh manajernya Bank BNI yang ada di Hong Kong. Soalnya saya nggak tahu Mas Uya bagaimana caranya. Jadi transfer ke Taiwan. Iya betul, dan langsung ke rumah duka. Jadi artinya adalah HP saya ini transparan. Kalau ada sesuatu yang saya sembunyikan di nomor rekening ini, saya nggak mungkin dong berani screenshot. Bahkan siapapun boleh pegang HP saya. Betul. Karena tidak ada rahasia di balik itu. Dan saya juga selalu minta pertanggungjawaban Miss Uni kok. Karena saya lupaan, kalau saya tidak transparan, hari ini saya ngomong A, besok ngomong B, keceplosan dah. Kalau Miss Uni tidak bisa dipercaya, udah nggak mungkin Miss Uni ada di sini juga. Iya, berkali-kali lagi. Kalau orang-orang yang masih ada di sekitar saya berarti orang yang bisa dipercaya ya. Siap. Jadi ini yang seharusnya yang viral ya Mas Uya, khususnya orang-orang yang berasal dari Manado. Karena ini kemarin tuh Messi itu ngangkat di medianya dia sendiri, itu 2 juta orang penonton. Tetapi tidak ada satupun yang bergerak mengatakan, yuk kita open donasi untuk yang kedua kalinya. Nggak ada. Semua orang yang termasuk Mas Uya Kuya tadi sebutkan namanya, itu hanya mengatakan saya siap mendampingi soal hukum. Hukum jenazah kan, buat apa udah didampingin soal hukum kan? Kalau soal hukumnya kan ke Jovannya. Tapi untuk jenazahnya ini butuh uang Mas Uya. Untuk balik yang lebih real ya. Yang lebih real. Jadi dan Panglima sukunya Mas Uya Kuya dari Panglima Andi Rompas ya. Itu juga sudah turun tangan dan berterima kasih. Dan saya tadi udah telepon Bang Andi, saya nyatakan bahwa saya ada di Mas Uya Kuya karena kalau saya saja channel saya kan kecil. Jadi saya bilang saya akan minta bantuan sama Mas Uya Kuya karena di akhir cerita saya kurang dana itu pasti saya minta sama Mas Uya Kuya. Jadi dari kepala suku Minahasa sudah menghubungi saya secara langsung Mas Uya Kuya. Oke, siap Miss. Pokoknya saya sebagai pribadi, saya juga sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN, ya mungkin dari sebelum jadi DPR saya udah concern saya di perlindungan PMI ya. Karena sahabat-sahabat saya itu orang adalah PMI yang dari dulu adalah penonton setia YouTube saya, mengikuti Instagram saya. Jadi jauh dari dulu emang teman-teman saya lah mereka lah udah ya. Jadi tidak ada yang aneh saat Mas Uya Kuya sudah turun di lapangan. Maksud saya adalah saat Mas Uya Kuya mencalonkan itu, doa kita adalah ada di Komisi 9 yang dimana langsung menengahi, membawahi para pekerja migran. Kaget Miss, karena tadinya saya tuh waktu disuruh nulis komisi berapa bukan di situ Miss. Karena prinsip saya adalah kalau saya tanpa di Komisi 9 pun saya tetap concern di pekerja migran. Tahunya emang di tempat ini di sini. Ya udah. Makanya kan saya bilang nih buat teman-teman, buat teman-teman kemarin yang mengeluh tentang BPJS ketenagakerjaan apa-apa kan semuanya terselesai kan, langsung selesai satset kan? Iya, termasuk yang di Lampung itu ya. Yang sampai viral saya bilang, ayo tarik jenazahnya suruh foto KTP tersebut. Akhirnya dalam jangka 2 hari selesai. 2 hari uang sudah ditransferkan. Bismillah lah Miss, kalau kita mau kerja serius, jadi anggota dewan DPR mau serius ya kerja beneran bisa ya. Betul. Ya pasti selesai semua. Yang penting serius dan ikhlas sih Mas. Iya, kalau nggak niat ya nggak akan selesai apapun. Susah. Dan saya kenapa sih lebih condong ke Mas Uya Kuya karena bukan hanya sekedar podcast. Karena selesai podcast ini rahasia teman-teman. Ini aibnya Mas Uya Kuya, ini saya bongkar di sini. Jadi selesai podcast itu Mas Uya Kuya itu telepon sana, telepon sini. Gimana Bang? Gimana Bang? Ini gimana? Ini ada laporan seperti ini berdasarkan bukti. Jadi aibnya Mas Uya sudah saya bongkar ya. Jadi bukan hanya podcast. Jadi ada eksekusinya, terus ada jawabannya, ada solusinya, dan kebanyakan selesai. Iya, karena kalau cuma sekedar podcast viral doang, habis itu nggak ngapa-ngapain buat apa? Nah ini yang saya maksudkan Mas Uya, karena banyak sekali mungkin media yang lebih besar dari Mas Uya. Oh banyak yang viral lebih banyak. Lebih viral, lebih hebat, tapi saat selesai dari podcast, mereka ngurusin nggak? Ya udah, maksud saya ya udah diangkat. Ya inilah yang sering terjadi. Begitu juga dengan saya, dengan YouTuber-YouTuber yang lain, mungkin saya bukan yang terhebat. Saya bukan siapa-siapa, follower saya cuma 900 saja. Tetapi saat ada masalah, saya langsung telepon sana, telepon sini. Dan bagaimanapun juga kita melebatkan pemerintah, Mas Uya. Ya, dan jadi, semua koneksi saya kasih biskan semua, saya buka kan, nggak ada yang saya tutupin, dan kan? Saya juga memberikan itu sama Mas Uya Kuya juga nggak ada batasan di mana ada eksekusinya. Kenapa? Tujuan kita satu sama. Betul, jadi eksekusi itu nyata kayak Pak Yuda. Saya telepon, langsung respon. Jadi kayak Pak Kardin juga. Kemarin Pak Kardin minta maaf.
Kenapa? Pak, sorry. Karena gini loh, waktu pemulangan Jasrodi ini kan parah tanpa berafak. Yeah. Jadi saya telepon Kepala Balai Banten nggak diangkat, telepon Dirjen nggak diangkat, telepon semua orang nggak diangkat, saya langsung telepon Pak Kardin. Saya minta, Pak, boleh nggak saya minta orang untuk jemput Jasrodi? Berafaknya nggak ada itu? Saya nggak ada berafak, karena dia kaburan Mas Uya. Kaburan dia, ya. Jadi saya minta, dan terima kasih Pak, Jasrodi sudah pulang, tapi sekarang sudah pulang ke rumah Tuhan. Iya. Terima kasih Pak. Saya minta maaf ini buat Pak Kardin, karena saya langsung telepon langsung. Dan hari ini saya juga sudah telepon langsung Pak Yuda, akhirnya untuk jenazah almarhum Natasha, lokal cost-nya ditanggung oleh pemerintah. Baik-baik kan, pejabat-pejabat yang teman saya kan? Satu aliran ternyata Mas. Iyalah, kalau teman saya yang saya kasih nomor ini udah pasti pejabat-pejabat orang-orang baik. Bertanggung jawab. Iya. Karena kan orang stigma tentang pejabat itu nggak kerja tuh banyak kan, anggota dewan nggak kerja. Tapi kan kalau yang saya kasih nomor telepon itu yang orang-orang pekerja keras, Bias. Semuanya sih, karena tidak ada yang tidak membalas telepon saya Mas Uya. Jadi terima kasih ya buat bapak-bapak yang ada di atas sana karena merespon telepon saya. Kalau dipikir saya bukannya ingin mencari panggung buat diri saya, karena red carpet ini saya berikan buat orang-orang yang sedang membutuhkan. Jadi kalau saya secara pribadi hanya ingin menjadi jembatan antara rakyat kecil dengan pejabat, karena ada kesenjangan antara pejabat dan rakyat. Tapi di sini ternyata nggak ada. Contohnya jenazah Natasha yang 1 bulan lebih ini masih belum ada titiknya. Setelah saya buka donasi, akhirnya Pak Yuda pun menyanggupin untuk lokal cost-nya. Oke, siap. Oke, Miss. Dan kita segera kabari. Siap. Setelah ini tayang, nanti berapa hari kemudian tayangi, sudah terkumpul donasi berapa, nanti sisanya saya bantu ya. Oke, terima kasih banyak guys. Dan semoga ini jadi pembelajaran buat kalian semua, bahwa berangkat kerja di luar negeri itu boleh-boleh saja kalau kalian pastikan kalian punya skill, punya kemampuan, dan ikut pelatihan dan juga prosedur yang jelas dan benar lewat agen-agen yang tepat. Dan ke negara-negara yang tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Benar. Ya, kalau kalian bekerjanya di luar sebagai judol, scammer, apalagi nipu, dan korbannya adalah rakyat Indonesia sendiri, apakah kalian tega memakan daging saudara sendiri? Ya, itu pikirkan baik-baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan.